Ketulusan hati Romeni bela Indonesia, fanatisme supporter serta cuaca buat Pastor geleng-geleng. Menjadi pemain pendatang baru terbaik menunjukkan bahwa Ole Romeni memang memiliki niat tulus untuk membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, meski menjadi pemain yang baru saja diberikan mandat oleh PSSI, Romeni mampu menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Tak hanya itu saja, Romeni bahkan mampu mencetak gol perdananya ketika melawan Australia dan membuat dirinya sebagai striker dengan pencetak gol terbanyak jika dihitung dengan persentase bermainnya. Dan ternyata di balik semua aksi heroik itu, ada sedikit cerita lucu yang akhirnya ia bagikan ketika melakukan podcast dengan Tom Haye. Romeni secara terbuka membahas insiden lucu ketika ia terpeleset saat merayakan gol tunggal yang membawa timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Bahrain. Dia mengungkapkan, "Jadi waktu pemanasan sebelum pertandingan aku sudah berpikir, kalau aku cetak gol aku mau lompat pagar pembatas itu seperti itu." Romeni melanjutkan, "Tapi aku golnya malah di sisi lapangan yang lain. Jadi aku lari kenceng ke arah pagar, tapi pas udah deket aku lihat ada kursi dan segala macam di situ." Pengalaman ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi pemain yang berasal dari Oxford United tersebut, yang saat ini bermain di Liga Inggris. Sebelum merayakan head hike, Romeni berusaha berlari untuk melompati abroad dan merayakan bersama para pendukung timnas Indonesia. Namun rencananya terpaksa dibatalkan setelah ia menyadari banyaknya kursi yang ada di belakang board. Ketika ia berusaha mengubah arah larinya, pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami terpeleset. "Akhirnya aku putar arah ke kiri, tapi lantainya rumput sintetis dan licin banget. Aku langsung jatuh, dua kaki ke arah papan reklame, tangan juga luka semua," ucap Romeni. Namun tak hanya cerita lucu yang coba oleh Romeni bagikan, sebab Haye juga mempertanyakan tentang awal Ole datang ke Indonesia, kenapa ada video bermain dengan anak kecil. Ole pun menceritakan tentang keinginannya, ia ingin sekali menjadi role model dari setiap anak Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi mereka bermain bola lebih baik. Romeni bahkan berniat untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi inilah alasan dibalik gacornya Ole ketika bermain membela Garuda. Sebab Ole bermain memang pakai hati, jadi hasilnya pun juga mengikuti. Selain Ole Romeni, Alec Palser yang saat ini kembali ke Belanda juga menceritakan tentang pengalamannya melatih timnas Indonesia, khususnya mengenai gilanya hegemoni supporter yang ada. Palser sampai terheran-heran, meski sebelumnya kalah telak, supporter tetap memenuhi stadion dan menyambut tim dengan cinta yang tak berubah. "Sambutan dari masyarakat gila banget, 78.000 orang di stadion, dan untungnya kami bisa menang," ujar Palser seperti dikutip dari Football Premier. Nada suaranya terdengar takjub sekaligus bersyukur. Pria yang pernah melatih Almere City itu juga melihat hal menarik lain dari para pemain timnas. Banyak dari mereka kini berkarir di klub-klub Eropa, sesuatu yang dulunya mungkin sulit dibayangkan. Menariknya lagi, bukan cuma karirnya, tapi juga perubahan aura mereka ketika kembali ke Indonesia. Di Eropa mereka mungkin hanya pemain biasa, anonim di antara bintang lainnya. Namun saat kaki mereka menginjak bandara tanah air, semuanya berubah. Sambutan dari fans membuat mereka terasa seperti legenda hidup. "Bayangkan saja mereka naik pesawat sebagai pesepak bola biasa," ujar Palser. "Begitu mereka turun mereka disambut seperti superstar. Itu luar biasa." Ia bahkan menyebut momen itu sebagai sesuatu yang spesial, tak semua pemain bisa merasakan pengalaman seperti itu di negara lain. Para supporter menyambut para pemain dengan tangan terbuka, kamera siap di tangan dan teriakan penuh harapan.
Atmosfer itu tak bisa dibeli, tak bisa dibuat-buat. Namun, di balik euforia dan sambutan hangat, ada satu tantangan lain yang menurut Pastor tidak main-main, yaitu cuaca. Jakarta di bulan Maret benar-benar menyengat, panasnya bikin lelah hanya dalam beberapa menit saja. Pastor sendiri merasakan kerasnya cuaca tropis saat jogging bareng Gerald Vandenberg. Keringat bercucuran, napas tersengal, dan tubuh terasa berat. Kami sempat jogging bareng dan saya langsung sadar betapa panasnya cuaca di sini. Berat banget buat fisik, ungkapnya. Bukan hanya pelatih, para pemain juga mengalami kekalahan luar biasa saat bertanding, terutama saat laga digelar siang atau sore hari di stadion besar seperti SUGBK. Panas dari udara bercampur dengan energi dari penonton menciptakan suasana yang menguras fisik dan mental. Meski begitu, semangat para pemain tak luntur, mereka tetap bertarung habis-habisan demi membalas dukungan ribuan pasang mata yang menanti kemenangan. Pastor menutup ceritanya dengan nada kagum, baginya ini bukan sekedar pengalaman kerja, tapi petualangan emosional yang membekas. Apa yang ia lihat di Indonesia bukan sekedar pertandingan, ini adalah pertunjukan semangat, cinta dan kebanggaan yang sulit ditemui di tempat lain. Dan bagi Pastor, menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia walau baru sebentar, ini adalah kehormatan besar yang sulit ia lupakan.